TNI melakukan penindakan langsung terhadap sebuah kapal perang ilegal yang terdeteksi beroperasi tanpa izin di wilayah Laut Papua setelah kapal tersebut masuk ke zona perairan Indonesia dan melakukan aktivitas mencurigakan yang mengancam keamanan nasional. Dalam operasi ini, TNI menyita sekitar 300 unit persenjataan ilegal yang berada di dalam kapal, serta mengamankan seorang tentara bayaran asing yang diduga kuat terlibat dalam upaya penyuplaian senjata untuk kelompok bersenjata KKB. Penindakan ini dilakukan setelah aparat intelijen TNI menerima laporan berlapis terkait pergerakan kapal asing bersenjata yang tidak terdaftar dalam sistem pelayaran internasional dan tidak memiliki izin lintas laut dari otoritas Indonesia. Kapal tersebut terpantau bergerak secara tertutup, mematikan sistem identifikasi otomatis, dan berlayar mengikuti jalur yang biasa digunakan untuk penyelundupan logistik bersenjata di kawasan timur Indonesia. Begitu kapal memasuki perairan teritorial Indonesia, unsur TNI Angkatan Laut langsung melakukan penyekatan. Prosedur penghentian dilakukan sesuai aturan keterlibatan internasional, namun kapal tersebut sempat melakukan manuver menghindar dan menolak komunikasi radio. Situasi ini memperkuat dugaan bahwa kapal tersebut bukan sekadar kapal asing biasa, melainkan kapal bersenjata ilegal dengan misi khusus. Setelah berhasil dikuasai, pemeriksaan awal menemukan muatan persenjataan dalam jumlah besar, terdiri dari senjata api laras panjang, amunisi berbagai kaliber, senjata taktis, serta perlengkapan tempur lain yang tidak memiliki dokumen kepemilikan sah. Seluruh senjata disimpan rapi dalam kontainer tertutup dan ruang senjata khusus, mengindikasikan operasi terencana dan bukan aksi penyelundupan skala kecil. Di dalam kapal, TNI juga mengamankan seorang tentara bayaran berkewarganegaraan asing yang berdasarkan temuan awal bertindak sebagai pengawal sekaligus koordinator pengiriman senjata. Dari hasil pemeriksaan sementara, individu ini diduga memiliki pengalaman tempur dan koneksi dengan jaringan bersenjata non-negara yang selama ini beroperasi di wilayah Papua. Dugaan kuat mengarah pada keterlibatan langsung dalam upaya memperkuat persenjataan KKB. Pihak TNI menegaskan bahwa keberadaan kapal perang ilegal ini merupakan pelanggaran serius terhadap kedaulatan negara, sekaligus ancaman nyata bagi stabilitas keamanan di Papua. Jalur laut yang digunakan kapal tersebut diketahui kerap menjadi sasaran pengawasan ketat karena sering dimanfaatkan untuk memasok senjata dan logistik kepada kelompok bersenjata yang beroperasi di wilayah darat Papua. Operasi ini disebut sebagai salah satu penindakan paling signifikan dalam beberapa waktu terakhir, mengingat skala persenjataan yang berhasil diamankan serta keterlibatan aktor asing bersenjata. TNI menilai bahwa temuan ini mengkonfirmasi adanya upaya sistematis dari jaringan luar negeri untuk ikut campur dalam konflik bersenjata di Papua melalui jalur laut. Operasi penindakan terhadap kapal perang ilegal di Laut Papua bermula dari peningkatan status siaga unsur laut TNI setelah adanya indikasi kuat pergerakan kapal asing bersenjata yang menyimpang dari jalur pelayaran normal. Informasi awal diperoleh melalui pengawasan berlapis yang menggabungkan data radar maritim, patroli laut rutin, serta laporan intelijen yang menyebutkan adanya rencana pengiriman senjata ke jaringan bersenjata di wilayah Papua melalui jalur laut terbuka. Dalam fase awal, kapal tersebut terdeteksi bergerak perlahan di wilayah perairan yang jarang dilalui kapal niaga, dengan pola navigasi yang tidak wajar dan tanpa identitas kapal yang tercatat secara resmi. Sistem identifikasi otomatis kapal diketahui tidak aktif, sementara komunikasi radio tidak merespon panggilan dari Otoritas Maritim Indonesia. Kondisi ini langsung meningkatkan tingkat ancaman dan memicu pengerahan unsur TNI Angkatan Laut untuk melakukan pengejaran dan penyekatan. Beberapa kapal perang TNI yang berada di sektor terdekat diarahkan untuk membentuk formasi penutupan jalur. Pendekatan dilakukan secara bertahap guna memastikan keselamatan personil dan mencegah kemungkinan perlawanan bersenjata. Saat jarak sudah cukup dekat, TNI kembali melakukan prosedur penghentian sesuai hukum laut internasional, termasuk peringatan melalui radio dan isyarat visual. Namun kapal asing tersebut tetap tidak mengindahkan peringatan dan justru melakukan manuver perubahan arah yang dinilai sebagai upaya menghindar. Melihat situasi tersebut, Komando Operasi memutuskan peningkatan tindakan. Kapal TNI melakukan manuver pemblokiran dari dua sisi, memaksa kapal ilegal memperlambat laju dan kehilangan ruang gerak.
Dalam fase ini, TNI juga menyiagakan tim pemeriksa bersenjata lengkap untuk mengantisipasi potensi perlawanan, mengingat kapal target dikategorikan sebagai kapal perang ilegal dengan muatan senjata. Setelah kapal berhasil dihentikan, tim pemeriksa TNI melakukan naik kapal dengan pengamanan penuh. Pemeriksaan awal langsung menemukan indikasi kuat aktivitas militer ilegal, mulai dari struktur kapal yang dimodifikasi untuk penyimpanan senjata, ruang komando tertutup, hingga awak kapal yang tidak dapat menunjukkan dokumen identitas maupun izin pelayaran yang sah. Salah satu individu yang berada di dalam kapal diketahui merupakan warga negara asing dengan latar belakang militer yang kemudian diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh kompartemen kapal mengungkap keberadaan ratusan unit persenjataan ilegal. Senjata-senjata tersebut tersimpan dalam peti logam dan kontainer tertutup, dilengkapi sistem pengaman dan pengemasan standar militer. Temuan ini memperkuat dugaan bahwa pengiriman dilakukan secara profesional dan terorganisir, bukan tindakan sporadis atau penyelundupan kecil-kecilan. Selain senjata api dan amunisi, TNI juga menemukan perlengkapan tempur pendukung yang biasa digunakan dalam operasi bersenjata di wilayah darat, termasuk peralatan komunikasi taktis dan perlengkapan logistik militer. Seluruh barang bukti langsung didata dan diamankan di bawah pengawasan ketat untuk mencegah hilangnya barang atau sabotase. Selama proses penguasaan kapal, situasi tetap terkendali. Tidak terjadi baku tembak, namun kesiapsiagaan penuh tetap diberlakukan hingga kapal sepenuhnya berada di bawah kendali TNI. Hasil pemeriksaan lanjutan yang dilakukan TNI terhadap kapal perang ilegal tersebut mengungkap bahwa kapal ini bukan kapal sipil yang dimodifikasi secara sederhana, melainkan kapal bersenjata dengan konfigurasi semi-militer yang dirancang untuk operasi laut jarak menengah. Struktur lambung diperkuat, ruang penyimpanan dimodifikasi, dan terdapat beberapa kompartemen tersembunyi yang tidak lazim ditemukan pada kapal niaga biasa. Dari sisi spesifikasi, kapal ini memiliki kecepatan jelajah stabil dan daya tahan berlayar cukup lama tanpa sandar, menandakan bahwa kapal disiapkan untuk misi pengiriman senjata lintas wilayah. Sistem navigasi yang digunakan juga tergolong canggih, termasuk perangkat komunikasi yang mampu beroperasi pada frekuensi tertutup, sehingga sulit terdeteksi oleh pemantauan standar. Namun, upaya mematikan identitas kapal justru menjadi indikator utama yang memicu kecurigaan aparat. Inventarisasi terhadap muatan kapal mencatat sekitar 300 unit persenjataan ilegal, terdiri dari senjata api laras panjang, senjata serbu, pistol taktis, serta ribuan butir amunisi berbagai kaliber. Selain itu, ditemukan pula aksesoris senjata seperti magazin tambahan, alat bidik optik, peredam suara, dan perlengkapan pendukung lain yang umum digunakan dalam konflik bersenjata intensitas tinggi. Seluruh senjata tersebut tidak dilengkapi nomor seri resmi maupun dokumen kepemilikan yang sah. TNI menilai bahwa jenis dan jumlah persenjataan ini jauh melampaui kebutuhan pertahanan individu atau kelompok kecil. Skala pengiriman menunjukkan adanya rencana penguatan signifikan terhadap kelompok bersenjata di darat dengan potensi peningkatan eskalasi konflik di wilayah Papua apabila pengiriman tersebut tidak berhasil digagalkan. Perhatian khusus juga tertuju pada tentara bayaran asing yang diamankan dari dalam kapal. Berdasarkan pemeriksaan awal, individu tersebut diduga memiliki latar belakang militer dan pengalaman operasi bersenjata di beberapa wilayah konflik. Perannya tidak sekedar sebagai awak kapal, melainkan sebagai pengawas muatan dan penghubung dengan pihak penerima di darat. Dari temuan sementara, tentara bayaran ini diduga direkrut oleh jaringan luar negeri yang memiliki kepentingan langsung terhadap konflik bersenjata di Papua. Keterlibatan aktor asing ini memperkuat indikasi bahwa konflik tersebut tidak hanya dipicu faktor domestik, tetapi juga dimanfaatkan oleh pihak luar untuk kepentingan tertentu, baik ekonomi maupun geopolitik. Jalur pelayaran yang digunakan kapal perang ilegal ini juga menjadi sorotan. Kapal diketahui masuk melalui rute laut yang jarang dipantau oleh pelayaran komersial, memanfaatkan celah geografis dan kondisi perairan yang luas. Rute tersebut selama ini dikenal rawan digunakan untuk aktivitas ilegal, mulai dari penyelundupan hingga logistik bersenjata. Penindakan terhadap kapal perang ilegal di Laut Papua dinilai membawa dampak signifikan terhadap situasi keamanan di wilayah timur Indonesia, khususnya dalam konteks upaya menekan arus masuk senjata ilegal ke kelompok bersenjata KKB. Dengan digagalkannya pengiriman ratusan persenjataan, TNI menegaskan bahwa potensi peningkatan eskalasi kekerasan di daratan Papua berhasil dicegah sejak dini.
Dari sudut pandang keamanan, penyitaan 300 unit senjata api dan perlengkapan tempur ini dianggap sebagai salah satu capaian strategis. Jumlah tersebut dinilai cukup untuk mempersenjatai beberapa kelompok bersenjata sekaligus dan berpotensi mengubah peta ancaman di lapangan apabila sampai ke tangan KKB. Karena itu, keberhasilan operasi ini langsung berdampak pada stabilitas jangka pendek dan menengah di wilayah rawan konflik. TNI menyampaikan bahwa operasi ini sekaligus memutus salah satu jalur suplai senjata yang selama ini diduga aktif digunakan jaringan luar negeri. Jalur Laut Papua dengan karakteristik geografis yang luas dan kompleks kerap menjadi sasaran eksploitasi oleh jaringan penyelundupan. Penindakan ini mempersempit ruang gerak jaringan tersebut dan memaksa mereka mengubah pola operasi yang pada akhirnya memudahkan aparat untuk melakukan deteksi lanjutan. Pasca penindakan, TNI meningkatkan status pengamanan di wilayah perairan Papua. Patroli laut diperkuat, pengawasan radar diperluas, serta koordinasi antar satuan ditingkatkan untuk memastikan tidak ada celah yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang mencoba mengulangi aksi serupa. Langkah ini dipandang sebagai bagian dari strategi pencegahan, bukan sekadar respons insidental terhadap satu kasus. Di daratan, aparat keamanan juga melakukan penyesuaian langkah pengamanan menyusul temuan adanya rencana distribusi senjata ke wilayah pedalaman. Informasi yang diperoleh dari pemeriksaan kapal dan tersangka asing digunakan untuk memetakan potensi titik masuk dan jalur distribusi. Dengan demikian, penindakan di laut diikuti oleh langkah antisipatif di darat guna memastikan tidak ada sisa jaringan yang lolos. TNI menegaskan bahwa keterlibatan tentara bayaran asing dalam kasus ini menjadi perhatian serius. Fakta tersebut menunjukkan bahwa konflik di Papua tidak berdiri sendiri, melainkan menarik minat aktor-aktor luar yang melihat peluang untuk ikut campur. Oleh karena itu, TNI menilai penting untuk memperkuat kerjasama intelijen, baik di tingkat nasional maupun internasional, guna mendeteksi lebih dini pergerakan pihak asing yang berpotensi mengancam kedaulatan Indonesia. Dari sisi penegakan hukum, kasus ini membuka peluang pengembangan penyelidikan ke tingkat yang lebih luas. Aparat berwenang akan menelusuri asal-usul senjata, jalur pendanaan, serta kemungkinan adanya pihak-pihak lain yang terlibat baik di dalam maupun di luar negeri. Proses hukum ini dipandang penting untuk memberikan efek jera dan menutup celah hukum yang kerap dimanfaatkan jaringan penyelundupan.